Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah, mudah-mudahan tetap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan berbagi konten yaitu tafsir Jalalain. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya, umumnya bagi kita semua. Kali ini yang akan dibahas yakni surat Al-Fatihah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati, surah Al-Fatihah. Makiyatun, surah Al-Fatihah itu diturunkan di kota Mekah, atau yang mana surah yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Sab'u ayatin, terdiri dari 7 ayat. Bil basmalati, termasuk bismillah. In kanat minha, jika bismillahnya dihitung termasuk surat Al-Fatihah. Wasabi'atu siratal ladzina ila akhiriha, maka ayat ketujuhnya siratal ladzina sampai selesai ayat. Wa illam takun minha, dan jika bismillahnya tidak dihitung termasuk surat Al-Fatihah, maksudnya orang tersebut tidak yakin bahwa bismillahnya termasuk surat Al-Fatihah. Fasabi'atu, maka ayat ketujuhnya fasabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha, maka ayat ketujuhnya ghairil maghdubi sampai selesai. Wa yuqdaru, dan sepantasnya fi awaliha, pada awal surat Al-Fatihah tersebut, apa qulu, perkataan qulu. Qulu artinya kalian semua ucapkanlah. Liyakuna ma qabla iyyaka na'budu, supaya kalimat sebelum iyyaka na'budu munasiban lahu, itu sesuai dengan kalimat iyyaka na'budu bikauniha mimma qulil ibadi, sebab bacaan surah Al-Fatihah tersebut adalah ucapan atau laporan permohonan para hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pemurah. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Jumlatun khobariyatun, lafadz alhamdulillah itu termasuk jumlah khobariyah. Usida biha asana'a alallahi bimadmuniha, ditujukan untuk memuji atau berterima kasih pada Allah dengan kandungan-kandungannya. Min annahu ta'ala malikun li jami'al hamdi, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang memiliki segenap pujian, minal khalqi, dari para makhluk. Au mustahiqun li ayyahmaduhu, atau zat yang berhak untuk dipuji para makhluk.
wallahu ulima 'alal ma'budi bihaqqi, dan Allah itu telah diketahui sebagai zat yang berhak untuk disembah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ai malikun, maksudnya pemilik, jami'al khalqi, semua makhluk, minal insi, yang terdiri dari manusia, wal jinni, dan jin, wal malaikati, dan para malaikat, wad dawabi, dan makhluk-makhluk melata, wa ghairihim, dan selain itu semua. Wa kullun minha yutlaqu alaihi alamun, dan setiap dari makhluk itu disediakan alam oleh Allah. Yuqalu alamul insi wa alamul jinni ila ghairi dzalika, disebutkan atau dikatakan ada alam manusia, ada alam jin, dan yang lain-lainnya. Wa ghalaba, dan secara umum, fi jam'ihi, jamak bentuk alam itu, bil ya'i, dengan ya, wan nuni, dan nun, aulal ilmi ala ghairihim, itulah ilmu yang paling utama, maksudnya yang paling banyak dikenal dibandingkan dari yang lainnya. Wa huwa minal alamati, dan alam itu termasuk tanda-tanda, li'annahu alamatun ala maujudihi, li'annahu alamatun ala maujudihi, sebab alam itu sebagai tanda, adalah pertanda wujudnya Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Aidzir rahmati, maksudnya Allah itu pemilik rahmat. Wahya iradatul khairi li ahlihi. Dzirrahmah, atau pemilik rahmat itu adalah, yang dimaksud adalah punya atau maha berkehendak baik kepada yang berhak. Maliki yaumiddin, maknya dibaca pendek. Maliki yaumiddin, rajanya hari kiamat. Ail jazai, maksudnya hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamati, yaitu hari kiamat. Wa khussa bidzikri li'annahu la malika zahiran fihi li ahadin ilallahu ta'ala. Dan secara khusus disebutkan dengan kata maliki, maknya pendek, sebab sungguh tidak ada raja di hari kiamat siapa saja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bidalilin, dengan dalil ayat lain, yakni surat Ghafir ayat 16. Limanil mulkil yauma, milik siapakah kekuasaan hari kiamat? Lillahi, milik Allah. Waman qara'a maliki, dan barang siapa yang membaca maliki, maknya panjang, fa maknahu malikul amri kullihi fi yaumil qiyamati, maka maknanya adalah malikul amri kullihi fi yaumil qiyamati, pemilik segala urusan, pemilik tiap-tiap urusan di hari kiamat. Ai huwa mausufun bidzalika daiman, maksudnya Allah itu disifati dengan hal-hal
seperti itu selama-lamanya. Kaghafiriz dzanbi, contohnya adalah Allah itu zat yang maha mengampuni dosa di hari kiamat. Fasahawuquhu sifatun lima'rifatin, dan maka syah atau betul tata bahasa itu tepat bentuk kata maliki yang menjadi sifat dari isim ma'rifat. Maksudnya isim ma'rifat di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Aina khusuka biibadati, maksudnya kami menghususkan ibadah hanya untukmu. Min tauhidin wa ghairihi, bentuk ibadah adalah dengan mentauhidkan dan yang lain-lainnya. Wa natlubul ma'unata 'alal ibadati wa ghairiha, dan kami hanya menuntut atau mengharap mencari pertolongan darimu agar bisa ibadah dan yang lain-lainnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ay arsyadana ilaihi, ay arsyidna ilaihi, maksudnya tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Wa yubdalu minhu syiratal ladzina an'amta alaihim, kalimat ihdinas syiratal mustaqim itu dibadali atau diterangkan dengan kalimat syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan orang-orang, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Bil hidayati, dengan hidayah. Wa yubdalu minal ladzina bisilatihi ghairil maghdubi alaihim, dan dibadali dijelaskan kalimat alladzina dengan kalimat ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Wahum al-yahudu, orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Wala wa ghairu ad-dallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Wahum an-nasariyu, orang-orang yang tersesat itu adalah orang-orang Nasrani. Wa nuqtatul badli ifadatun annal muhtadina laisu yahudun. Wa nuqtatul badli ifadatun annal muhtadina laisu yahudun wala nasariyun. Dan faidah dari nuktah badal itu maknanya bahwa orang-orang yang mendapat petunjuk itu bukan orang-orang Yahudi dan bukan pula orang-orang Nasrani. Wallahu a'lamu bis-shawabi wa ilaihil marji'u wal ma'abi. Dan Allah lah yang maha tahu atas semua kebenaran, dan kepada Allah lah tempat kami kembali dan tempat kami mengungsi. Wa sallallahu, dan salawat atas Allah ala sayyidina, mudah-mudahan dilimpahkan kepada baginda kita, panutan kami,
Muhammadin, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya Kangjeng Nabi, wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya Kangjeng Nabi, wasallama tasliman katsiran daiman abadan. Dan mudah-mudahan diberikan kepada Kangjeng Nabi, kepada keluarganya, dan kepada para sahabatnya Kangjeng Nabi dengan sholawat yang banyak, yang daiman, yang selama-lamanya, abadan, yang abadi. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa hasbunallahu, dan cukuplah bagi kami Allah. Allah itu ni'mal wakil, sebaik-baik tempat pasrah. Wala haula, dan tidak ada daya untuk menyingkir dari maksiat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk beribadah. Illa billahi, kecuali hanya pertolongan Allah. Al-aliyyi, yang maha tinggi. Al-azimi, yang maha agung. Saudara-saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah, dan inayahnya, serta pengampunan dan maghfirah kepada kita semua. Pelajaran yang diambil dari pembacaan surah Al-Fatihah ini, bagaimana yang ditegaskan oleh al-mu'allif, yakni Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau mengatakan bahwa surah Al-Fatihah itu bikauni suratil Fatihati mimma qulil ibadi, bahwa surah Al-Fatihah ini adalah laporan atau permohonan para hamba Allah. Jadi surah Al-Fatihah ini merupakan surah ad-du'a. Dan surah Al-Fatihah ini disebut juga dengan As-Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang dibaca diulang-ulang. Surah ini disebut juga Alhamdu dan As-Sholah, karena seakan-akan bacaan sholat juga dibuka dengan surah Al-Fatihah. Tulisan Al-Quran juga dibuka dengan surat Al-Fatihah. Pembukanya Al-Quran dan pembukanya sholat. Dan merupakan surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Bismillahirrahmanirrahim. Wasamtu salata baini wa baina abdi nisfain fanisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi masa'al. Aku membagi salat antara aku dan hambaku 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani abdi. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Jadi kalau kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kita rasakan Allah jawab, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim,
qala Allahu asni alayya abdi. Dan jika dia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah menjawab, hambaku telah menyanjung-nyanjung aku. Wa idza qala maliki yaumiddin qala Allahu majjadani abdi. Jika ia mengucapkan maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah menjawab, hambaku telah memuliakan aku. Selalu dijawab Allah. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Dan pernah Abu Hurairah menuturkan, hambaku telah berserah diri kepadaku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Dan jika ia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, Allah menjawab, ini bagian antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Dan ini pertengahan iyyaka na'budu miliknya Allah dan iyyaka nasta'in milik kita sebagai hamba. Jadi selalu dijawab Allah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kita minta tolong kepada Allah dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa idza qala ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allahu hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dan jika ia mengucapkan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang Engkau murka atas mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Allah menjawab, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ini merupakan doa. Sehingga Al-Fatihah ini bisa disebut juga ad-doa atau ucapan para hamba Allah, permohonan para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini telah diajarkan di dalam surat Al-Fatihah ini, kita telah diajarkan tentang adab atau tata cara berdoa yang kita lakukan, yaitu dengan pertama kita harus memuji Allah dulu. Selanjutnya bersolawat serta salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Benarnya dari Allah, salahnya dari keterbatasan ilmu saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.